Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang laba atas transaksi antar perusahaan yang obligasi. Sumbernya masih sama, BIMS edisi 9 jilid 1. Kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya obligasi? Obligasi itu seperti surat hutang ya. Jadi kalau misalnya saya menerbitkan obligasi dan kalian membeli obligasi saya, sama seperti saya mempunyai hutang kepada kalian dan kalian mempunyai piutang kepada saya. Itu tentang obligasi. Langsung aja kita bahas tentang opsi ya. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan hutang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi ada 4, yaitu yang pertama, perusahaan penerbit, bisa perusahaan induk maupun anak, dapat menggunakan sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit, perusahaan induk maupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Jadi yang pertama, perusahaan induk maupun anak pakai dana yang ada, membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan induk maupun anak pinjam dari entitas yang non-afiliasi atau nggak ada hubungan dengan suku bunga pasar dan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjamkan uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga, itu pinjam antar perusahaan untuk menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasi yang diterbitkannya. Yang keempat, perusahaan afiliasi, perusahaan induk dan anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Ditarik secara konstruktif. Maksudnya konstruktif itu atas obligasi itu nanti ada keuntungan dan kerugian. Konstruktif itu apa ya? Jadi keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Jadi intinya ditarik secara konstruktif itu dilihat dari sudut pandang entitas konsolidasi. Atau timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan yang berafiliasi atau yang mempunyai hubungan ya. Tiga opsi yang pertama merupakan penarikan aktual obligasi. Perusahaan penerbit akan mengakui keuntungan atau kerugian yang belum diakui sebelumnya pada ketiga situasi tersebut dan melibatkan dalam mengukur laba bersih konsolidasi. Opsi yang keempat merupakan penarikan konstruktif. Hal ini berarti bahwa obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi. Jadi nih ya, kalau penarikan konstruktif itu ditariknya untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan utang obligasi perusahaan induk serta perusahaan anak bersifat resiprokal atau imbal balik yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Langsung aja contoh soalnya, Sugar Corporation adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 80% oleh Pitts Corporation dan Pitts menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta berbunga 10% berjangka 10 tahun pada nilai nominalnya kepada publik tanggal 2 Januari 2006. 1 tahun kemudian pada tanggal 31 Desember 2006, Sukar membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000 yang beredar 104.500 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sukar tersebut mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Pitts yang bernilai nominal 100.000 dan kerugian konstruktif sebesar 4,5. 4,5 ini dari 104.500 yang dibayar Sukar untuk menarik obligasi dengan nilai buku 100.000. Jadi intinya soal ini adalah anaknya itu membeli obligasi induknya yang nilai nominalnya 100.000 itu dibeli dengan harga 104.500. Jadi karena perusahaan yang berafiliasi ini antara perusahaan induk dan anak ini nanti di laporan konsolidasinya ini ingin mengurangi hutang, anaknya ini membeli
obligasi dari induknya sendiri yang udah ada di pasar. Jadi 1 juta itu keseluruhannya 1 juta obligasinya, tapi anaknya hanya membeli 100.000. Tapi nilai nominalnya 100.000 itu nilai pasarnya 104.500, sehingga mengalami kerugian 4,5 untuk anak pembelian obligasi tersebut. Langsung aja jurnalnya. Jurnal pada pembukaan pitch. Laba dari Sugar 4,5 pada investasi dari Sugar 4,5. Ini jurnalnya induknya ya. Labanya berkurang karena ini tadi kan mengalami kerugian sebesar 4,5, ya kan? Kemudian investasi dari Sugar 4.500 di kredit. Untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Jadi untuk menarik hutang yang ada di pasar yang sudah dibeli kembali, itu jurnalnya kerugian atas penarikan konstruktif obligasi kalau rugi dikreditkan, kalau laba di kalau rugi di debit, kalau laba di kredit. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi 4,5, nah hutangnya berkurang kan, karena obligasinya udah dibeli kembali yang dari pasar tadi ya, sehingga hutang obligasinya berkurang sebesar 100.000. Kemudian kreditnya adalah investasi dalam obligasi 104.500 di kredit. Berikutnya, akuisisi obligasi perusahaan anak. Kalau yang soal sebelumnya ini punyanya induk dibeli anak, tapi kalau ini kebalikannya punyanya anak dibeli induk. Asumsikan bahwa Sugar menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta 10%, ini bunganya berjangka 10 tahun kepada publik pada tanggal 2 Januari 2006. Dan bahwa Pitts memperoleh obligasi dengan nilai nominal 100 tersebut seharga 104.500 pada tanggal 31 Desember di pasar obligasi. Pembelian oleh Pitts ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Sugar yang bernilai 100.000 dan kerugian konstruktif 4,5 bagi entitas konsolidasi. Hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut yang dibebankan kepada pemegang saham mayoritas. Karena pembelian obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi antar perusahaan ini mempengaruhi beban hak minoritas. Masih ingat kan pertemuan yang kemarin saya jelaskan juga, pokoknya kalau upstream itu kalian harus mempertimbangkan hak minoritas, mempertimbangkan persentase kepemilikan. Tapi kalau downstream enggak pakai ya. Langsung kita lihat, dalam akuntansi untuk investasi dalam Sugar menurut metode ekuitas, Pitts mengakui 80% kerugian konstruktif. Laba dari Sugar 3.600 pada investasi dalam Sugar 3.600. 3.600 dari 80%. Laba dari Sugar pada investasi dalam Sugar ini sama kayak yang soal sebelumnya, bedanya adalah pada nominalnya. Kalau ini nggak langsung 4,5, nggak kayak yang downstream tadi. Tapi kalau yang upstream ini kan harus menghitung persentasenya 80% dikalikan kerugian yang 4,5 tadi. Baru laba dari Sugar berkurang 3.600 pada investasi dalam Sugar 3.600. Untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Ini sama kayak yang tadi ya, bedanya hanya pada yang di nominalnya aja. Jadi kerugian, kenapa kerugian didapat? Karena kalau rugi tadi saya bilang didapat kalau laba baru di kredit. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi 3.600 ini adalah menjurnal untuk menarik obligasi dari pasar tadi ya. Hutang obligasinya berkurang karena udah kalian tebus kan, udah kalian beli obligasinya sehingga hutangnya berkurang 100.000 pada investasi dalam obligasi 103.600.
Oke, berikutnya, obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Asumsikan Shu adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika Su mempunyai modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang berada dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Pada tanggal yang sama, Shu Company membeli obligasi dengan nominal 1 juta seharga 950 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000. Jadi bedanya ini sama soal yang tadi adalah ini sama-sama ini ya dari oke. Ini bedanya sama dua soal yang sebelumnya adalah kalau ini dibelinya adalah 1 tahun setelah diterbitkan ya. Jadi kayak ini 2 Januari 2006 1 tahun kemudian. Tapi bedanya sama soal yang ini adalah obligasinya dibeli pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Nah, saya ulangi lagi ya, soalnya pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Pada tanggal yang sama, Sui Company membeli obligasi dengan nominal 1 juta seharga 950 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 10% dikalikan nominalnya 10 juta ditambah preminya ini saya salah ya. Premi yang belum diamortisasi adalah 100.000. Sepuluh persen dikalikan nominal 10 juta ditambah preminya 100.000, ketemunya adalah 1.010.000 nilai buku obligasi yang dibeli. Kenapa 10%? Kalian lihat di sini. Shu ini membeli obligasinya dengan nilai nominalnya. Nah, 10% itu 10% itu dari mana? Ini kalian lihat ya. Shu itu membeli obligasi dengan nilai nominalnya 1 juta. Sedangkan total obligasinya yang punyanya PAM itu adalah 10 juta. 10 juta kan termasuk 10%-nya kan 1 juta. Jadi ini Su ini hanya memiliki 10% dari total obligasi yang dimiliki sama PAM kayak gitu ya. Kita balik lagi. Habis itu dibeli dengan harga 950. Sehingga keuntungan konstruktifnya adalah 60.000 dari 1.010.000 dikurangi 950. Keuntungannya adalah 60.000. Jurnal Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM 950 pada kas 950. Kasnya berkurang, investasinya bertambah. Investasi bertambah sama dengan harta bertambah di debit. Pada kasnya berkurang, makanya dikredit sebesar 950. Kemudian jurnal untuk menarik obligasi yang ditarik dari pasar, itu jurnalnya utang obligasi, nilainya obligasinya kan 1.010.000. Pada investasi dalam obligasi 950, kemudian keuntungan atas penarikan obligasinya dikredit sebesar 60.000.
Pembukuan PAM. PAM pada tanggal 1 Juli, tadi kan dijelaskan bahwa pembagian bunganya 2 kali kan dalam 1 tahun, Januari dan Juli. Sehingga pada 1 Juli itu membayarkan beban bunga pada kas sebesar 500.000. Itu dari mana? Dari 10 juta dikalikan 10% bunganya dibagi 2. Karena kan dibagikan 2 kali, Januari dan Desember. Kemudian itu 1 Juli. Pada tanggal 31 Desember kita harus sudah mengakui beban untuk bunganya yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari dengan cara membuat jurnal penyesuaian beban bunga pada hutang bunga sebesar 500.000. Caranya sama kayak yang ini. Pada tanggal 31 Desember untuk ini ya, untuk preminya tadi ya. Ini dari 100.000 dibagi sama 5 tahun. Jadi ini kan pakai garis lurus ya. Dijelaskan di soal itu pakai garis lurus. Nah, hutang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000. Ini di soal disebutkan ya, ada premi sebesar 100.000. Nah, ini kan harus diamortisasi ya. Diamortisasi dengan dibebankan setiap tahunnya. Nah, jurnalnya adalah hutang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000. Ini dari preminya 100.000. 5 ini udah disebutkan di soal ya, dengan menggunakan garis lurus, kemudian jangka waktunya ini 5 tahun dari 2008 ke 2013. Jadinya 5. Sehingga jurnalnya untuk mengamortisasi premi tadi, hutang obligasi pada beban bunga obligasi 20.000. Nah, pembukuan PAM, maksudnya pembukuan SYU, itu kasnya bertambah pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Nah, ini 1 Juli ya, untuk tanggal 1 Juli. Jadi 1 Juli, SYU itu menjurnal kas pada pendapatan bunga sebesar 50.000. 50.000 dapat dari mana? Dari 1 juta. Tadi kan beli obligasinya 1 juta dikalikan 10% bunganya dibagi setengah. Kenapa ini 1 juta? Kenapa ini 10 juta? Kalau PAM 10 juta karena keseluruhan obligasi punya PAM yang beredar itu ada kan 10 juta. Nah, tapi SYU itu kan hanya membeli sebesar 1 juta aja. Makanya dia hanya mendapatkan 1 juta dikalikan 10% dikalikan setengah. Kemudian pada tanggal 31 Desember, SYU harus sudah menjurnal untuk mengakui piutang bunga yang akan dia dapatkan bunganya pada tanggal 1 Januari. Tanggal 31 Desember kan sudah harus diakui, sehingga jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Dari sama caranya, 1 juta dikalikan 10% dikalikan setengah. Pada tanggal 31 Desember, SYU menjurnal untuk diskonto sebesar 50.000 tuh diamortisasi ya. 50.000-nya dari mana? Kalian masih ingat? Ini nominalnya 1 juta tapi dibeli dengan harga 950, berarti di bawah nilai nominal, diskonto kan. Jurnalnya adalah investasi dalam obligasi PAM pada pendapatan bunga sebesar 10.000. 10.000-nya dari mana? Ini sama diskontonya. Diskontonya itu pakai garis lurus juga, 50.000 dibagi 5 tahun. Sehingga jurnal untuk mengamortisasi diskonto, investasi dalam obligasi PAM pada pendapatan bunga sebesar 10.000. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.